Kan udah aku bilang tadi, kalau Yesus dia adalah Tuhan saudara, lalu mati, lalu hidup, lalu mati, lalu hidup, lalu mati. Ya itu kan Tuhan. Tuhan mau mati dalam kayak mesin jahit juga. Tidak ada yang istimewa di situ. Yang mana tuh namanya Tuhan. Kata teman saya, pendeta Lamsenai Bahu, Tuhan Anda itu saking Tuhannya, dia bisa jadi apa saja. Termasuk jadi, mohon maaf ini ucapan beliau, termasuk jadi kotoran pun bisa Tuhan Anda itu. Karena dia Tuhan katanya. Tapi kan yang kita bahas ini adalah tentang keselamatan. Bagaimana Anda bisa selamat kira-kira nih? Ketika diterangkan dalam kitab Roma 8 nomor 10, jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati dalam dosa. Ada enggak keselamatan bagi orang yang mati dalam dosa? Enggak ada keselamatan bagi orang yang mati dalam dosa. Sementara kami dalam Islam, illa wa antum muslimun. Orang Islam Pak, kalau mati, selamat. Harus dalam keadaan selamat. Sedangkan Kristen harus dalam keadaan berdosa. Dalilnya mana? Roma 8 nomor 10. Kan itu poin. Jika Kristus nih, Kristusnya udah capek mati hidup, bla 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 bla. Tapi ternyata jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati karena dosa. Nah, orang mati karena dosa itu kemana perginya, Pak? Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ya ke neraka toh, Pak. Nggak mungkin ke surga. Kecuali orang yang mati dalam keadaan selamat. Nah, Islamlah itu. Illa wa antum muslimun. Kecuali dalam keadaan selamat. Tuh, Islam tuh. Mati dalam keadaan selamat. Lah kok Kristen mati dalam keadaan berdosa? Segala sesuatu yang mati dalam keadaan berdosa, mati dalam dosa, parah itu. Mati dalam dosa itu neraka tempatnya. Tak ada tempat lain. Dan memang benar kata Yesus. Kalau Anda baca satu perikop. Dari data 1 sampai data nomor 39. Di Matius 23 itu, Kristen tak ada selamat-selamatnya sedikit pun. Maaf nih, coba Anda lihat di data 33. Anda lihat di situ. Apa yang ditorehkan kemudian oleh Yesus di sana? Bagaimana mungkin kau akan lolos dari api neraka? Siapa yang dikatakan? Siapa yang dituduh oleh Yesus seperti itu? Pendiri agama saudara. Pendiri agama Kristen, kata Yesus. Bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari api neraka? Tuh. Dan kata Yesus semua ini celaka. Sampai 8 kali kurang lebih Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah. Dan apa kata Yesus, Pak? Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Angkatan ini siapa? Angkatan pendiri Kristen, termasuk Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai ahli Taurat, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu kata Yesus. Maka Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu ingin mempersatukan kamu seperti seorang induk ayam yang rindu kemudian mengumpulkan anak-anaknya dan menyimpannya di bawah sayapnya. Yerusalem, Yerusalem. Itu kata Yesus. Oleh karena itulah saya katakan, kalau ada jaminan keselamatan di Kristen, itu terletak di data berapa? Di kitab mana? Bab berapa? Nomor berapa? Saya sudah 18 tahun baca Bible. Saya tidak pernah membaca segaris kalimat pun ada keselamatan untuk orang-orang Kristen. Di dalam Bible. Apalagi dalam Quran. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang Kristen dalam Al-Quran kekal dalam api neraka. Nah, kalau di Bible ada nggak dia selamat? Nggak ada, Bang. Nggak ada keselamatan di Kristen itu. Di Bible ya. Saya nggak ada temukan satu data pun tentang Kristen akan selamat. Malah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus sebagai pelaku kejahatan. Lagi-lagi neraka. Dan kemudian Yesus juga mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu lagi-lagi Yesus menyebutnya Kristen. Nah itu Pak Pendeta yang harus kemudian, ya bolehlah Anda mengatakan Yesus begini, Yesus begono. Yesusnya oke. Anda kan katakan dia Tuhan, jadi kalau dia mati hidup, itu tidak membuat saya jadi kagum. Karena ternyata dia Tuhan. Kalau dia manusia biasa, habis itu mati, lalu bangkit, lalu mati, lalu bangkit. Nah itu baru luar biasa. Ini ya Tuhan, wajar lah. Dia mau melakukan apa saja, terserah dia. Nah itu Pak Pendeta yang saya hormati. Mungkin ada data akurat, satu kalimat indah di Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, yang mengukir kemudian keselamatan di Kristen penyembah Yesus ini. Di mana itu tertulis, Bang? Ini kesempatan, silakan.